Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan liabilitas jangka panjang Wesel yang beranggotakan Serlina Rahim, NIM 180302022, Nur Aida Saraswati 170302055, Celia Jumatin 170302040 dan Ririn Wulansari 170302049. Lanjutnya, Mbak. Wesel bayar jangka panjang. Wesel jangka panjang memiliki substansi yang mirip dengan obligasi karena keduanya memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap dan memiliki tingkat bunga tersurat maupun implisit. Namun, uang kertas tidak diperdagangkan semudah obligasi di pasar sekuritas publik yang terorganisir. Perusahaan kecil mengeluarkan uang kertas sebagai instrumen jangka panjang mereka. Perusahaan yang lebih besar menerbitkan catatan dan obligasi jangka panjang. Akuntansi untuk Wesel dan obligasi sangat mirip. Seperti halnya obligasi, Wesel dinilai pada nilai sekarang dari arus kas, bunga, dan pokok di masa depan. Perusahaan melakukan amortisasi diskonto atau premi selama masa pakai Wesel. Wesel sama seperti diskon atau premi obligasi. Perusahaan menghitung nilai sekarang dari Wesel berbunga, mencatat penerbitannya, dan mengamortisasi setiap diskonto atau premium dan akrual bunga dengan cara yang sama seperti obligasi. Wesel bayar terbagi dua. Yang pertama, wesel bayar diterbitkan pada nilai nominal dan tidak nilai nominal. Wesel bayar diterbitkan pada nilai nominal, contohnya tanggal 1 Januari 2013, PT BBBB menerbitkan wesel bayar pada nilai nominal sebesar 100 juta rupiah dengan jumlah bunga 10% dan periode jatuh tempo 5 tahun. Bunga atas wesel harus dibayar setiap akhir tahun. PT BBB melakukan pencatatan jurnalnya sebagai berikut. Jurnal pada tanggal 1 Januari 2013 yaitu kas pada wesel bayar, kas 100 juta rupiah, dan wesel bayar 100 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2013, yaitu beban bunga pada kas. Beban bunga 10 juta dan kasnya 10 juta, didapat dari 10 juta dikali 10%. Selanjutnya, wesel bayar tidak diterbitkan pada nilai nominal. Ada dua, yang pertama wesel tanpa bunga atau zero interest bearing notes, yaitu perusahaan penerbit mencatat perbedaan antara nilai nominal dengan present value atau harga jual sebagai diskon yang diamortisasi sebagai beban bunga selama umur wesel. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2013, PT CCC menerbitkan wesel tanpa bunga senilai 500 juta rupiah dengan periode jatuh tempo 5 tahun seharga 296.725.664 rupiah. Suku bunga implisit wesel tersebut adalah 11%. Maka jurnal yang perlu dicatat PT CCC pada tanggal 1 Januari 2013, 31 Januari 2013, 31 Desember 2013, dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Jurnal pada tanggal 1 Januari 2013, yaitu kas pada wesel bayar, kasnya 296.725.664 rupiah, dan wesel bayarnya 296.725.664 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2013, yaitu beban bunga pada wesel bayar. Beban bunganya 32.639.823 rupiah
dan usul bayarnya Rp32.639.823. Pada tanggal 31 Desember 2014, yaitu beban bunga wesel pada wesel bayar, beban bunga wesel sebesar Rp36.230.204 dan wesel bayar Rp36.230.204. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sarah. Wesel bayar tidak diterbitkan pada nilai nominal. Wesel dengan bunga atau interest bearing notes, akuntansi pada wesel bayar dengan kupon atau bunga serupa dengan akuntansi pada obligasi. Jika terdapat diskon atau premium, maka jumlah tersebut diamortisasi selama umur wesel bayar dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Situasi wesel khusus. Wesel yang diterbitkan untuk properti, barang, dan jasa. Ketika melakukan penukaran instrumen liabilitas dengan properti, barang, atau jasa di dalam transaksi tawar-menawar, maka suku bunga tercantum dianggap wajar, kecuali 1. Tidak dicantumkan suku bunga, atau 2. Suku bunga tercantum tidak masuk akal, 3. Nilai nominal berbeda secara material dengan harga kas saat transaksi untuk item serupa atau dari nilai wajar instrumen liabilitas saat transaksi. Situasi wesel khusus. Pemilihan suku bunga. Jika perusahaan tidak menentukan nilai wajar atas properti barang, jasa, atau hak lainnya, dan belum ada pasar tersedia untuk wesel tersebut, maka perusahaan harus memperkirakan suku bunga yang dapat digunakan atau imputation di dalam menggunakan metode suku bunga efektif. Pemilihan suku bunga dipengaruhi oleh 1. Suku bunga berlaku untuk instrumen sejenis. 2. Faktor seperti perjanjian, pengikat jaminan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utama. Wesel bayar mortgage. Wesel bayar mortgage merupakan wesel dengan jaminan dokumen yang menjanjikan hak untuk properti sebagai pengamanan pinjaman. Bentuk paling umum untuk wesel bayar dapat dibayar penuh saat jatuh tempo atau angsuran, fixed rate mortgage, variable rate, floating rate, atau adjustable mortgage. Selanjutnya, pelunasan kewajiban jangka panjang. Pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo, harga reakuisisi lebih nilai buku bersih rugi, sama dengan rugi. Harga reakuisisi kurang dari nilai buku bersih sama dengan untung. Pada saat reakuisisi premium atau diskon harus diamortisasi sampai tanggal rekuisisi. Pelunasan kewajiban jangka panjang. Pelunasan dengan pertukaran aset atau sekuritas. Kreditur harus mencatat aset non-kas atau bunga ekuitas yang diterima pada nilai wajar. Debitur mengakui keuntungan sebesar kelebihan nilai buku terutang terhadap nilai wajar aset atau ekuitas yang ditransfer. Pelunasan kewajiban jangka panjang akan dilanjutkan oleh Mbak Sarah. Pelunasan kewajiban jangka panjang. Contohnya itu Bank EE meminjam uang senilai Rp500 miliar kepada PT FFF yang kemudian oleh PT FFF digunakan untuk membangun apartemen karena rendahnya minat atas kepemilikan apartemen. PT FFF tidak dapat melunasi kewajiban obligasinya. Bank EE setuju untuk menerima bangunan apartemen PT FFF dengan nilai wajar Rp400 miliar untuk pelunasan seluruh kewajiban PT FFF. Nilai buku apartemen menurut catatan PT FFF adalah Rp550 miliar. PT FFF mencatat transaksi pelunasan sebagai berikut.
Wesel bayar ke Bank EEE pada akun kredit sebesar 500 pada akun debit sebesar 500 miliar rupiah. Kemudian kerugian plus pelepasan apartemen sebesar 150 pada akun debit sebesar 150 rupiah dan apartemen pada akun kredit sebesar 50 miliar rupiah. Dan keuntungan pelunasan utang pada akun kredit sebesar 100 miliar rupiah. Pelunasan kewajiban jangka panjang, pelunasan dengan persyaratan modifikasi. Kredit itu dapat menawarkan satu atau kombinasi dari kombinasi berikut. Yang pertama, pengurangan suku bunga nominal. Kedua, perpanjangan jatuh tempo pembayaran nilai nominal utang. Yang ketiga, pengurangan nilai nominal utang. Dan keempat, pengurangan atau penangguhan accrued interest. Bentuk pelunasan kewajiban jangka panjang yaitu pada tanggal 31 Desember 2012, Bank GGG melakukan kesepakatan modifikasi dengan PT HHH yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Bank GGG melakukan restrukturisasi pinjaman dengan nilai par sebesar 200 juta rupiah. Sebagai berikut, yang pertama yaitu mengurangi nilai nominal obligasi menjadi 180 juta rupiah. Yang kedua, memperpanjang tanggal jatuh tempo dari tanggal 31 Desember 2012 ke 31 Desember 2014. Yang ketiga yaitu mengurangi suku bunga dan 12% ke 8%. Mengingat kesulitan finansial PT HHH, suku bunga pinjaman pasar PT HHH adalah sebesar 14%. IFRS mengharuskan modifikasi untuk diperhitungkan sebagai pelunasan wesel dan menerbitkan wesel baru yang diukur pada nilai wajar. PF nominal sama dengan 180 juta dikali 1 dibagi dengan 1 ditambah 14 pangkat 2 sama dengan 138 juta 504.155 rupiah. PF pembayaran kupon sama dengan 14 juta 400.000 dikali 1 dikurangi 1 plus 1 14 minus pangkat 2 dibagi 14 sama dengan 23.711.911 rupiah. PF harga jual obligasi sama dengan PF nilai nominal ditambah dengan PF pembayaran kupon sebesar 162.216.066 rupiah. PT HH mencatat jurnal atas restrukturisasi utang sebagai berikut. Wesel bayar lama pada akun debit sebesar 200 juta rupiah, keuntungan plus wesel pada akun kredit sebesar 37 juta 783.934 rupiah dan wesel baru sebesar pada akun kredit sebesar 162 juta 216.066 rupiah. Untuk pada tanggal 31 Desember 2012 nilai tercatat wesel sebesar 162 juta 216.066 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2013 bunga bayar sebesar 14.400.000 rupiah, beban bunga sebesar 22.710.249 rupiah, amortisasi sebesar 8.310.249 rupiah, dan nilai tercatat wesel sebesar 170.526.315 rupiah dan 31 Desember 2015 sebesar bunga dibayar sebesar 14.400.000 rupiah, beban bunga sebesar 23.873.685 rupiah, amortisasi sebesar 9.473.685 rupiah, dan nilai tercatat wesel sebesar 180 juta rupiah. Opsi nilai wajar. Perusahaan dapat memilih mencatat pada nilai wajar pada akun untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan, termasuk obligasi dan wesel bayar. Pihak SB yakin bahwa pengukuran instrumen keuangan pada nilai wajar memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya amortisasi. Ketika perusahaan mencatat pada nilai wajar, maka laba atau rugi yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Opsi nilai wajar. Contoh, PT IJK menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500 juta dan kupon 6% pada tanggal 1 Mei 2012. PT IJK menggunakan opsi nilai wajar di dalam pencatatan obligasi.
pada tanggal 31 Desember 2012. Nilai obligasi menjadi 480 juta akibat peningkatan suku bunga pasar menjadi 8%. Utang obligasi 20 juta, kredit unrealized holding gain or loss pendapatan 20 juta, pembiayaan di luar neraca. Pembiayaan di luar neraca merepresentasikan pinjaman yang tidak dicatat. Tujuannya untuk meningkatkan rasio keuangan tertentu seperti rasio hutang terhadap ekuitas. Jenis-jenisnya antara lain yang pertama, anak perusahaan yang tidak terkonsolidasi. Yang kedua, entitas dengan tujuan khusus. Yang ketiga, sewa guna usaha operasi. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.